Satu sisi kita perlu rotan, karena Alkitab juga mengatakan itu. Kita perlu rotan. Tapi cara memukul kita itu kita perlu melihat jangan sampai juga salah. Pondok Cerita. Shalom sahabat cerita dimanapun Anda berada, senang sekali saya Gere Geraldo boleh kembali hadir di hadapan Anda. Dan kali ini kita kehadiran narasumber yang begitu luar biasa. Tidak berlama-lama lagi, mari kita sambut Pendeta Lucky Saryawan MTH. Shalom Pak. Shalom. Wow, luar biasa. Senang sekali boleh baku dapat yang Bapak kali ini. Satu kehormatan Bapak boleh hadir di podcast kami. Sama-sama. Nah oke Pak, Gary selalu berpedoman seperti ke narasumber yang lain, tidak dikenal, tidak disayang. Oleh sebab itu Gary mau tanya nih, latar belakang Bapak Lucky itu seperti apa? Ya, baik. Saya Pendeta Lucky, marga saya Saryawan. Saya pelayanan di Gereja Pantai Kosta Isa Al-Masih, Jemaat Galilea Manado, yang di Pol 2. Kita satu sinode gitu ya. Oh iya, betul sekali. Nah, saya lahirnya di Amurang, di Minahasa Selatan. Lalu kemudian tamat SMA, kemudian saya mulai merantau gitu ya, keluar dari Minahasa Selatan, lalu kemudian kerja sambil kuliah. Dan kemudian berakhirnya setelah lulus kembali lagi ke Manado dan mengembangkan pelayanan bersama-sama dengan teman-teman hamba Tuhan yang ada di GPI Galilea Manado. Saya sudah menikah. Istri saya juga seorang hamba Tuhan gitu ya. Luar biasa. Ibu Ance Inggar, dan saya punya satu anak laki-laki sekarang kerja di Batam. Oh, gitu. Kerja di Batam. Oke, luar biasa. Bapak juga seorang dosen ya? Ya, betul. Saya berkecimpung sebetulnya dalam dunia akademik, khususnya di sekolah teologi gitu ya. Karena itu yang menjadi panggilan, tujuan yang Tuhan beri di hati saya gitu. Dan itulah yang memunculkan di hati saya semacam sebuah gairah ya, passion untuk apa yang saya miliki, khususnya pengetahuan yang saya punya, saya berbagilah kepada mahasiswa-mahasiswa di beberapa sekolah tinggi teologi. Nah, salah satunya adalah saya mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Duta Panisal yang berada di Jember, di bawah Sinode GPIA, Gereja Pantai Kosta Isa Al-Masih gitu ya. Dan beberapa sekolah tinggi teologi yang ada di Manado gitu. Tapi saya lebih banyak fokus mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Duta Panisal yang ada di Jember. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Berarti senang sekali ini saya akan mendapatkan pengetahuan yang luar biasa malam hari ini. Saya berhadapan dengan Pak dosen ya. Oke, nah Pak, tema malam hari ini kita angkat tentang parenting. Nah, luar biasa sekali. Ini saya jujur belum menikah, tapi mungkin saya bisa belajar dari sini untuk kedepannya nanti lebih baik ketika berkeluarga nanti dan punya anak. Nah Pak, parenting itu sebenarnya apa sih? Kenapa ada istilah itu dan tujuannya untuk apa sebenarnya? Sebetulnya parenting itu kan bahasa Inggris ya, dari kata parents gitu ya. Parents itu kan sebetulnya kita bicara tentang orang tua. Iya, Kalau sebetulnya dalam bahasa sederhana kita itu, parenting itu sebetulnya lebih berbicara tentang pola asuh. Jadi bagaimana sih fungsi dan bagaimana sih yang harus dilakukan oleh orang tua dalam hal mengasuh atau membina. Sederhananya adalah bagaimana dia membesarkan anak yang Tuhan titip dalam kehidupan mereka, anak yang Tuhan beri dalam kehidupan mereka. Jadi sebenarnya parenting itu lebih banyak berbicara tentang fungsi sebetulnya. Kedua orang tua, bukan hanya satu orang tua ya, bukan. Kebanyakan kalau kita bicara tentang parenting, orang lebih mengarah kepada mama. Iya, karena betul. mama itu kan lebih banyak di rumah. Gitu. Sementara kalau yang namanya laki, suami atau ayah, dia adalah orang yang aktifnya di kantor. Nah, sebetulnya kalau kita bicara parenting itu enggak berbicara tentang salah satu fungsi daripada orang tua, tetapi saya selalu mengatakan bahwa itu tanggung jawab kolektif, tanggung jawab bersama sebetulnya. Karena kalau kita bicara tentang sebuah pernikahan, kita tidak berbicara individu lagi kan. Kita tidak berbicara lagi tentang si A, si B. Tetapi itu sudah berbicara tentang dua menjadi satu. Sehingga seluruh yang namanya tanggung jawab sebetulnya harusnya dilihat dari sudut pandang kebersamaan gitu.
Jadi nggak hanya meminta kepada salah satu pihak sebetulnya, tapi kedua-duanya itu kalau kita perhatikan sebetulnya memiliki tanggung jawab. Hanya kemudian perannya saja yang berbeda-beda kan, peran atau fungsi. Contoh misalnya gini, kalau sang suami memang dia lebih banyak beraktivitas di luar rumah. Kalau dia misalnya seorang manajer atau dia punya perusahaan, dia lebih banyak kan berkecimpung di kantor. Tapi sekarang juga kan kita nggak bisa ngomong bahwa dominan laki-laki sekarang yang berada di kantor dan memiliki jabatan-jabatan tertentu yang prestisius. Wanita juga kan sekarang kalau kita perhatikan sudah ada yang manajer, betul, bahkan ada yang pemegang saham dan seterusnya. Jadi artinya bahwa sebetulnya dia lebih ke arah bahwa inilah tanggung jawab. Peran masing-masing orang tua dalam mengarahkan, dalam membina gitu ya, mendirect anak mereka itu untuk sebetulnya mencapai sebuah tujuan. Karena gini kan, saya selalu berpikir bahwa pernikahan itu terjadi bukan tanpa sebuah tujuan. Oh ya. Betul nggak? Betul. Saya percaya bahwa pernikahan itu ada tujuan gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita berbicara tentang pelampiasan emosional, pelampiasan seksualitas. Tapi saya percaya bahwa pernikahan itu ciptaan Tuhan. Yang di dalamnya pasti ada destiny, ada tujuan. Dan kalau kita kembali ke Bible misalnya ke Alkitab, tujuan sebuah pernikahan itu kan adalah menggandakan gambar-gambar ilahi, gambar dan rupa kan. Nah, kalau kita bicara tentang menggandakan gambar dan rupa ilahi tadi, kita bicara siapa? Anak berarti, anak cucu kita gitu. Jadi bagaimana kemudian kita mendirect mereka, membina mereka untuk mencapai sebuah destiny. Nah kan itu tidak mudah memang menurut saya sih ya, tidak mudah kalau kita bicara tentang pernikahan. Berarti Pak salah ya kalau ada orang tua yang kebanyakan saya dengar juga ada contoh-contoh kalau salah satu orang tua itu hanya membebankan pendidikan kepada orang tuanya. Contoh lah suami bilang pokoknya urusan cari doi kita, urusan rumah anak-anak dan lain sebagainya nganape urusan. Berarti seperti itu salah ya Pak? Menurut saya sih keliru cara berpikir begini. Makanya kita perlu luruskan sebetulnya. Jadi menikah itu bukan berarti kemudian kita melepaskan tanggung jawab kepada salah satu. Iya dong. Karena sekali lagi pernikahan itu sekali lagi bukan lagi dua kan, tetapi satu. Keuangannya juga satu. Kan begitu kan? Iya. Rumahnya juga kan satu. Kalau dari beli lebih dari satu nggak apa-apa gitu ya. Tapi anak itu kan tetap harus menjadi perhatian bersama. Justru di sini persoalannya. Parenting itu tidak berjalan dengan baik dan kemudian terjadi hal-hal yang sifatnya menghambat pertumbuhan mental anak menjadi sehat, tidak mencapai sebuah destinasi, itu disebabkan karena pola asuh yang menurut saya nggak seimbang. Pola asuh yang menurut saya justru nggak seimbang. Peran masing-masing di situ nggak kelihatan. Secara psikologis, misalnya parenting hanya berjalan pada ibu. Ini saya nggak usah ngomong dari sisi teologi. Ini sudah menjadi pengetahuan bersama dan ini menjadi umum. Psikologi berkata apa? Kalau dia laki-laki dibesarkan lebih banyak oleh seorang wanita gitu, dia akan kecenderungnya kemana? Perkembangan anak laki-laki akan cenderung kepada wanita. Dia lebih akan ke arah karakter seorang wanita. Gitu. Nah itu nanti akan ada hubungan dengan mentalitas gitu. Nah karena itu bagi saya bukan cuma sekedar mengerti teori, tapi itu saya praktek. Keseimbangan itu penting. Jadi bukan berarti sang suami sibuk di kantor lalu kemudian mengabaikan fathering, pembapaan di dalam rumah tangga. Justru menurut saya sangat penting sekali. Sangat penting. Jadi dua-dua memiliki fungsi untuk membesarkan dan mengarahkan sehingga anak ini mencapai sebuah destiny. Uang itu bisa dicari. Tapi yang kadang-kala tidak pernah dipikirkan orang tua adalah mau jadi apa anak ini, itu kadang-kala terlepas dari pola berpikir. Bagi saya sebetulnya ketika anak hadir di tengah-tengah kita, itu sebetulnya adalah tanggung jawab kita untuk membawa mereka kepada pencapaian itu, destinasi. Apa sih? Kita mau ngapain anak ini? Kita kan bukan cuma sekedar kawin lalu kemudian menghasilkan anak. Iya, betul. Binatang juga bisa melakukan. Iya. Betul ya? Sorry ya. Iya, enggak apa-apa. Hewan pun bisa melakukan. Betul nggak? Apalagi tumbuhan pun bisa melakukan melalui bantuan misalnya hewan dan seterusnya.
Tapi menurut saya manusia itu unik. Disitulah keunikan kita gitu. Jadi manusia bukan cuma sekedar disuruh untuk beranak cucu, tetapi di dalamnya apa? Ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini perlu dilakukan secara bersama-sama gitu. Jadi jangan selalu menganggap bahwa saya yang cari duit, kamu di rumah saja gitu ya. Tanggung jawab dia adalah kamu karena kamu lebih banyak di rumah. Loh, bukan begitu. Persoalannya kan sebetulnya adalah bagaimana kita melihat peran masing-masing, lalu kemudian waktu itu sangat penting. Jadi pertimbangan-pertimbangan ini yang perlu. Kalau sudah di teknis kita bicara waktu berarti kan. Tapi menurut saya adalah ini dulu yang harus kita pahami. Kita bukan cuma sekedar menikah lalu kemudian menghasilkan anak. Tapi sekali lagi tujuannya adalah bagaimana anak yang Tuhan beri kepada kita ini untuk kita bawa kepada sebuah destinasi. Pada tujuannya itu. Caranya gimana? Masing-masing harus berperan. Masing-masing harus punya peran. Harus berperan. Oke Pak, nah ini seru nih kalau umpama seandainya anak ini dibesarkan hanya oleh satu orang tua. Gimana itu Pak? Nah itu persoalan memang. Jadi kalau kita sudah masuk ke persoalan begini, saya kira memang hampir kurang lebih berapa? 60% kan. Anak-anak kita itu bertumbuh tanpa salah satu orang tua. Contoh misalnya divorce. Ya, adanya perceraian. Nah, kebanyakan anak ketika keluarga yang mengalami divorce orang tua, itu kadangkala akibatnya sangat kompleks. Mamanya justru mengalami tekanan secara psikologis, stres, depresi, akhirnya tidak memperhatikan dia. Malah justru yang terjadi kalau kita perhatikan lebih banyak dipelihara oleh neneknya misalnya. Nah, itu lebih parah lagi sebetulnya menurut saya. Sebetulnya kan peran yang sesungguhnya harus di orang tua. Tapi akibat daripada divorce itu sangat kompleks. Jadi lebih kepada individu mentalitasnya. Kemudian itu turun kepada anak. Gitu. Karena itu sangat-sangat berbahaya sekali memang kalau kita melihat bahwa anak bertumbuh tanpa diasuh secara penuh oleh orang tua gitu. Lalu terus bagaimana dengan anak-anak orang tuanya nggak asuh tapi diasuh sama nenek dia berhasil. Nah, itu tidak 100% kan. Itu kan by case. Kasus-kasus tertentu gitu. Tetapi kalau kita bicara secara general menurut saya adalah parenting itu lebih efektif dan akan maksimalitas. Untuk apa? Kualitas anak kita. Dibandingkan dengan satu orang. Nah, karena itu Jer, kalau menurut saya, kalau kita bicara tentang parenting, maka dasar utama sebetulnya yang perlu kita bicara itu adalah memang di pernikahan. Jadi pernikahan ini yang memang betul-betul kita kita harus singkapkan, bukakan. Karena itu di gereja itu paling penting apa? Orang kalau mau menikah mesti ada apa? Konseling pranikah. Konseling pranikah atau katekisasi nikah ini sangat penting. Karena di situ yang perlu kita siapkan mereka. Kan gitu. Pernikahan itu memang nggak ada kuliah. Betul nggak? Iya. Langsung praktek. Kuliah tuh seumur hidup di situ. Jadi proses pembelajaran ada di situ gitu. Karena itu bagaimana anak bertumbuh secara maksimal, mentalnya bagus, cara berpikirnya luas, kemudian dia mencapai sebuah destinasi, itu tergantung pada kualitas parenting. Kualitas parenting. Iya. Oke, berarti memang sebelum kita mendidik anak, kita harus sadar terlebih dahulu peran kita. Yes, itu maksud saya. Jadi dasar daripada sebuah parenting, bagaimana kita membawa anak mencapai pada sebuah destinasi, itu kan tujuan. Kita perlu berpikir panjang lebar tentang sebuah pernikahan. Artinya gini, kalau kamu Ger mau menikah, pertanyaan saya, kamu siap nggak? Itu persoalan. Makanya ada orang berkata begini kan, pernikahan itu mengalir saja. Saya kurang sepakat sebetulnya. Pernikahan itu sebuah decision, sebuah keputusan. Jadi kalau dia merupakan sebuah keputusan, berarti tidak hanya melibatkan emosi kan? Yes. Emosional itu bicara apa? Falling in love. Kamu jatuh cinta. Tapi ingat, ketertarikan dengan sebuah true love, cinta sejati, dua hal yang berbeda. Belum tentu kamu jatuh cinta, di dalamnya itu ada true love. Cinta yang sejati. Bisa saja cuma pada ketertarikan. Bahkan ada orang baru sadar, waduh, gue udah menikah dan ternyata kita suka kawin, gue tekan. Loh, dia dari dulu gue hidup pikir. Nggak sadar. Kan gitu. Pas mau menikah, pas sebajalan misalnya satu tahun,
So kawin dan turun 2 ini. Nah, jadi kadangkala di situ persoalan. Di situ persoalan gitu. Jadi menurut saya kadangkala perlu betul. Jadi perlu disadari bahwa pernikahan itu sakral, pernikahan itu penting banget. Dan itu membutuhkan apa? Sebuah decision. Sebuah keputusan. Jadi kalau dia keputusan bukan hanya bicara tentang emosi, jatuh cinta, tapi ini ada pertimbangan. Oke, berarti memang kalau yang sering orang share ke anak muda, contohnya kalau menikah karena kejadian satu dan lain hal itu hanya kepada soal kekudusan, soal Tuhan marah, ternyata ada hal yang lebih kompleks. Kompleks. Kalau terburu-buru, tidak ada keputusan, tidak ada perencanaan juga. Semua itu harus ada. Karena sekali lagi pernikahan itu kita nggak hanya bicara tentang hati kamu kan. Iya. Betul nggak? Betul. Tapi bagaimana kamu mempersiapkan semuanya? Betul nggak? Mempersiapkan uang kamu, mempersiapkan ke depan kamu harus beli rumah, ke depan kamu harus begini, ke depan kamu harus begini. Lalu siap nggak? Yang tadinya tadi cuma sendiri, sekarang berdua. Yang tadinya bisa bebas, tapi sekarang nggak bisa bebas lagi. Ada kontrol yang begitu luar biasa. Kalau tadi kamu perhatikan fokusnya pada satu arah, sekarang nggak bisa. Nah, orang yang individualistik tapi kemudian tiba-tiba ada dalam semacam sebuah kebersamaan, itu nggak gampang secara mental. Panjang itu kalau mau cerita kita bicara tentang pernikahan. Oke, berarti tentang parenting ini ternyata bukan autopilot terjadi ya, bukan. Yes. Tapi itu semua harus dilatih, disadari. Dan kalau memulainya kapan sih, Pak? Menurut Sebetulnya parenting itu sudah dimulai dengan gini, kesiapan kita pada waktu mau menikah. Karena minimal kita harus sudah berpikir sampai ke sana. Oke, dari masih belum punya anak. Yes. Wow. Yes, kan sekarang saya tanya. Tujuan Gary menikah apa sih? Ingin memperoleh keluarga yang baik. Yes. Keturunan dan keturunan. Ya. Bener nggak? Betul toh? Betul. Nah sekarang, kalau itu yang menjadi tujuan kamu, apa yang kamu harus lakukan kepada keturunan? Harusnya kan kamu sudah pikirkan ke sono, sampai ke sono. Jadi contoh misalnya gini, saya selalu punya prinsip begini, dan itu yang saya terapkan di keluarga. Keberhasilan saya cuma sampai sini. Istri saya juga cuma sampai sini misalnya. Nah, saya selalu punya pemikiran kalau Tuhan memberi saya anak, saya harus mengarahkan, membimbing dia untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau boleh, lebih daripada saya. Yes. Iya dong. Masa kamu mau lihat keturunan kamu di bawah begini? Kalau keturunan kamu berada di bawah begini, berarti menurut saya sebetulnya kamu belum maksimalitas. Yeah. Harusnya bawa mereka, kalau perlu, itu lebih berhasil dari kita. Betul nggak? Iya, betul. Bisa nggak ini terjadi? Bisa. Kalau parentingnya berjalan dengan baik. Oke. Nah, berarti ketika kita sudah mulai memikirkan, ketika kita sudah punya anak, cara mendidik anak yang benar menurut Bapak itu seperti apa? Kalau kita bicara tentang bagaimana kita mendidik anak, kan sebetulnya ada satu penelitian yang menarik. Jadi diteliti oleh sebuah kelompok pemerhati anak di Amerika. Namanya adalah child care gitu ya. Nah itu menarik. Dia bikin penelitian bahwa bagaimana kemudian anak kita itu memiliki kualitas yang sangat bagus gitu ya. Nah salah satu ternyata dalam penelitian mereka itu, mereka mendapati bahwa itu sangat tergantung pada model pola parenting. Sebetulnya ada empat. Yang pertama kita bicara tentang relationship. Hubungan. Lalu kemudian selain relationship, kita berbicara tentang mencontoh atau bahasa sederhananya adalah keteladanan. Nah, yang ketiga adalah pola asuh. Nah, kalau kita bicara tentang pola asuh berarti model pendekatan apa yang kita bisa pakai untuk kemudian membesarkan anak. Nah, kalau kita bicara tentang pola asuh, model pendekatan yang kita pakai itu banyak sebetulnya. Kita bisa banyak belajar dari googling misalnya atau buku-buku psikologi perkembangan anak. Itu udah banyak. Kenapa banyak model? Karena gini, manusia itu kan bukan makhluk rohani saja. Yes. Sepakat ya? Tapi manusia itu juga makhluk jiwani. Psikologi maksud saya. Nah, setiap manusia kalau lihat dari sisi psikologi misalnya, itu berbeda-beda kan karakter. Meskipun memiliki orang tua yang sama. Tapi setiap anak ternyata dalam penelitian mengatakan apa? Memiliki kebiasaan dan memiliki karakter yang berbeda.
Jadi si A ternyata memiliki karakter yang berbeda dengan si B. Si C memiliki karakter juga berbeda dengan yang si B misalnya, atau si D misalnya. Karena itu pola pendekatan yang kita harus pakai itu nggak hanya satu model. Kita harus saya selalu mengatakan sebagus-bagusnya sebuah pola pendekatan, maka kita perlu sebetulnya menggabungkan berbagai macam pendekatan di sana. Contoh, kalau anak kita yang satunya ternyata orangnya tidak terlalu begitu keras karakternya. Orangnya agak sedikit soft, lembut misalnya. Nah kan kita tidak bisa menggunakan pola pendekatan dengan marah-marah terus kan, atau main cambuk terus. Atau istilahnya kalau dalam dunia perkembangan anak, pola pendekatan kita pakai itu adalah melakukan tekanan supaya kemudian anak ini boleh menyadari dari sisi-sisi kelemahan dia. Kan tidak bisa seperti itu. Jadi makin sebuah tekanan kita pakai kepada anak-anak yang karakternya sangat lembut, itu malah justru nggak berhasil. Tapi bagaimana kita mendekati mereka mungkin dengan cara yang memang betul juga agak sedikit lembut. Kan gitu. Ada anak yang sedikit keras gitu. Maka pendekatan yang kita pakai adalah 60% memang harus dilakukan dengan sebuah pendekatan yang sedikit stretching gitu. Ada tekanan-tekanan yang perlu kita beri. Sebuah stretching ketika kita lakukan kepada anak tujuannya kan sebetulnya adalah membuka cara berpikir dia kan. Bahwa apa yang dilakukan ternyata itu keliru gitu. Jadi pola pendekatan terhadap anak itu harus dilakukan secara berbeda-beda. Secara berbeda-beda. Berarti memang komunikasi antara dua orang tua ini harus betul. Karena takutnya satu berpola yang lain, satu pola yang lain. Kadang banyak seperti itu kan Pak. Betul. Yang kita lihat. Jadi anak itu kan sebetulnya representatif dari karakter dua orang tua. Iya. Betul nggak? Betul. Jadi yang satunya sedikit soft, tapi yang satunya agak sedikit keras misalnya, gitu ya. Iya. Yang satu sedikit idealis, yang satunya nggak idealis misalnya. Yang satu introvert, yang satunya extrovert. Wah, betul nggak? Iya. Yang satu responsif, yang satu biasa saja, gitu. Nah bayangkan kemudian ketika menikah. Jadi pembawa sifat itu akan menurunkan berbagai macam karakter kepada anak kita gitu. Betul nggak? Yes. Jadi pembawa sifat genetika itu kan yang akan membuat karakter anak kita berbeda-beda. Gitu. Nah otomatis berarti pendekatan kita juga harus berbeda-beda. Nah beruntunglah orang tua yang memiliki cuma satu anak. Itu. Itulah yang saya pikirkan. Tapi kalau lebih dari satu, iya. Nah itu yang bikin pusing. Nah Pak, kalau lebih dari satu, nah itu seperti tadi yang Bapak bilang, saya pun bertanya-tanya. Kan tadi ada contoh 2 anak, satu yang keras, satu yang lembut. Nah kalau lembut soft lah, enggak apa-apa saya pikir. Tapi Pak, apakah ketika ada anak yang agak keras dan kita masuk juga dengan agak keras, apakah bisa kita menegur anak itu di depan adiknya, contoh yang lebih soft? Betul. Ada satu penelitian lagi yang dilakukan di Amerika oleh beberapa pakar psikologi itu. Mereka teliti dari tahun 1985 sampai 1997 di sekitar 590 parenting keluarga. Jadi selain mental yang mereka teliti dalam kehidupan individu orang tua, mereka juga meneliti tentang apa sih akibatnya kalau misalnya ternyata cara parenting yang sifatnya kekerasan, toksik misalnya, kepada mentalitas anak mereka gitu. Nah menarik, yang mereka ketemukan ternyata adalah rata-rata pertumbuhan anak mentalnya itu menjadi rusak. Contoh misalnya mental rusak anak itu kan adalah penyalahgunaan obat-obatan, lalu kemudian anxiety, kekhawatiran yang sangat berlebihan gitu, lalu kemudian jadi pemberontak, tukang berkelahi gitu ya, dan seterusnya. Ternyata salah satu penyebab bukan karena penyakit mental orang tua, tapi cara parenting yang salah secara mental. Nah salah satu tahu nggak apanya? Komunikasi. Jadi kekerasan verbal. Jadi komunikasi verbal dengan kekerasan verbal itu ternyata mirip. Contoh kekerasan verbal adalah misalnya Gary bilang begini kalau Gary punya anak, dasar ngana so pendek lagi, itang lagi. hidup lagi. Itu kan sebetulnya perkataan yang nggak main-main itu. Ngerti? Yes. Karena perkembangan psikologi anak. Jadi
hati-hati dengan sebuah dengan sebuah pembinaan yang sifatnya lebih kepada kekerasan verbal, bahkan dalam konteks kekerasan fisik. Nah, ternyata diketemukan 3 hal ini ternyata merupakan pemicu yang sangat berbahaya ketika mentalitas itu minus dalam melakukan parenting kepada anak. Bukan karena orang tuanya memiliki mental yang kurang, tapi dalam membina dalam pola asuh yang mentalnya memang kurang. Jadi akibatnya ternyata di situ gitu. Nah, itu menarik. Makanya tidak heran anak jadi tukang memake kan? Iya. Karena memang orang tuanya tanpa dia sadari juga melakukan hal yang sama. Jadi kekerasan verbal kan banyak sebetulnya. Yes. Tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang menghina secara fisik, tapi dengan verbal atau memaki kepada dia. Bodoh. Oh, mana ada rapor? Ini mak, kita semua merah dong. Iya. Memang cuma sampai situ, Mak. Dasar nggak ada ikut pangan papa kan? Oke. Betul udah. Iya. Nggak ada papa kok nggak itu paling bodoh, dia nggak tahu kalau juga dia bodoh. Entah ikut mama kata. Jadi ada kekerasan verbal di dalam. Nah, itu yang saya betul-betul kadangkala saya suka hindari kepada anak saya. Contoh sederhana sebetulnya adalah ketika kita sedang nggak enak secara emosional dengan istri. Kadangkala marah itu membuat kita lost control. Betul kan ya? Jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengeluarkan hal-hal seperti itu. Atau emosi kita terlalu berlebihan karena mungkin dia berbuat salah gitu. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan self control itu. Oke. Wah, belum ada. Tapi Pak, kalau yang bagaimana sih kita bisa membedakan perilaku kita, kan katanya kita juga harus tegas begitu Dang. Tapi tegas seperti apa sih Pak yang diizinkan dalam mendidik anak? Kan ada juga pepatah yang bilang di ujung cemeti ada emas. Gimana sih Pak seperti apa? Saya selalu melakukan secara seimbang. Satu sisi kita perlu rotan karena Alkitab juga mengatakan itu. Kita perlu rotan. Tapi cara memukul kita itu kita perlu melihat jangan sampai juga salah. Rotan itu kan sebetulnya gambaran figurasi kan dalam Alkitab. Artinya bahwa di sana kita butuh ketegasan. Rotan itu bicara ketegasan sebetulnya. Untuk menyatakan bahwa papa atau mama kamu itu nggak suka dengan itu. Kan kira-kira begitu kan. Nah, cuma persoalan yang sering kali terjadi adalah kekerasan itu terjadi dengan rotan tanpa semacam sebuah ada penjelasan. Kalau saya gini, dulu Icat itu kalau saya pukul, dan saya tahu tempat di mana saya harus pukul, dan sampai sejauh mana saya harus pukul kekuatannya, itu saya harus perhitungkan. Karena saya tahu secara psikologis, itu akan berbahaya dalam sisi mental. Gitu. Nah, sesudah itu kemudian saya datangi, saya jelasin. Nah, persoalan yang sering kali terjadi, mohon maaf ya, di kota kita atau di provinsi kita, Sulawesi Utara, kebanyakan kan sebetulnya keluarga yang fathering. Fatherless. Orang menikah tapi kemudian ternyata di dalam rumah tangga mereka itu fatherless. Jadi kehilangan figur seorang bapak. Gitu. Akibat yang terjadi apa? Anaknya juga kelihatan sekali kan persoalan mentalitas dia, pemberontak, merokok yang sebetulnya belum usianya, katakan gitu. Obat-obatan, mabuk dan segala macam. Itu semua penyakit mental kan dan seterusnya. Kenapa? Karena kehilangan figur seorang bapak. Kan begitu. Nah, sekarang bisa bayangkan persoalan fatherless yang dia alami di sini nggak diselesaikan. Dan kemudian ternyata dia menikah. Wow. Jadi pelampiasan psikologis ini akan terjadi kepada anak. Sehingga yang terjadi adalah ketika kemudian mulai dimain kekerasan di sana, karena tanpa ada edukasi, bagi dia itu nggak ada apa-apa, nggak masalah. Padahal itu sangat luka buat anak. Jadi bagi saya sebetulnya rotan itu penting, figurasinya penting. Itu menunjukkan otoritas kita. Rotan itu untuk menunjukkan kepada anak bahwa saya ini papa kamu, saya ini mama kamu yang memiliki otoritas terhadap diri kamu, gitu. Artinya rotan berbicara batas-batas moralitas yang perlu dia lakukan dan tidak lakukan, gitu. Tetapi jangan cuma hanya berbicara rotan, nggak bisa. Kita harus diikuti dengan sebuah penjelasan. Jadi saya datang, saya jelasin.
kamu kenapa papa pukul? Ngerti nggak? Saya jelasin semua alasannya gitu. Sehingga kemudian dia terima atau tidak, paling penting buat saya adalah pesannya tersampaikan. Pesannya tersampaikan. Ada orang tua gantung. Bahaya nggak ini? Pukul tapi kemudian tanpa sebuah didikan. Jadi sebetulnya rotan ketika kita lakukan, di satu sisi ketika kita jelasan, itu sebenarnya merupakan sebuah edukasi. Edukasi kan? Yes. Jadi bukan hanya sekedar kita berbicara tentang verbal, komunikasi yang sifatnya edukasi gitu ya. Tapi menurut saya memang ada waktu memang kita perlu menggunakan otoritas kita, rotan itu. Tapi perlu berhati-hati kan. Kan psikolog selalu berkata kalau kamu mau pukul, jangan pukul di badan, ya kan? Hajar di pantat gitu. Di daerah pantat sini, kan gitu. Dan itu pun kamu harus mengontrol diri. Memang tidak mudah sebetulnya. Ada satu pandangan yang mengatakan sebetulnya rotan bukan lagi hal yang utama dalam mendidik anak, kata dia gitu. Tapi sebetulnya sebelum mencapai ke titik itu sebetulnya paling penting adalah relationship. Nah, saya setuju sebenarnya dengan pendapat ini. Nah, karena itu dulu saya pelajari sih ini. Jadi dulu itu saya menggunakan itu, tapi lama-lama kemudian saya berpikir tidak bagus juga kan. Jadi saya lebih akhirnya apa? Membangun sebuah relasi dengan anak. Jadi saya tidak lagi melihat Icat itu sebagai anak sebetulnya, tapi saya melihat dia sebagai seorang sahabat. Oke, berarti ketika kena rotan, dikasih waktu agak tenang sedikit, diberi penjelasan. Itu paling penting jadi. Oke, tapi kalau ada yang ketika orang beri rotan, orang tuanya yang ibu membela dan adik bilang jangan bela-bela. Itu bagaimana sih Pak kalau kejadian seperti itu? Nah, karena itu memang penting kan saya bilang tadi. Cara kita mendidik anak itu memang harus sudah dipersiapkan sejak dari awal. Masuk gitu ada komitmen. Paling penting begini, Kir. Ini yang sering kali saya katakan. Ketika ada dua pasangan yang mulai mengambil komitmen untuk mau mulai menikah, saya selalu mengatakan begini, please pelajari masing-masing karakter. Karena ketika kita pelajari masing-masing karakter, di situ kita akan tahu plus minusnya. Paham nggak? Karena ada begitu banyak orang ketika mengambil komitmen untuk menikah, itu kemudian ternyata lolos dalam mengevaluasi pribadi masing-masing. Karena yang ada dalam benak pikiran dia itu menikah. Jadi yang ada di dalam diri mereka itu apa sih? Lebih ke arah passion untuk menjadi seorang suami dan istri. Tapi kemudian yang namanya pribadi mereka itu tidak pernah disoroti gitu. Nah, karena itu seringkali saya berkata bahwa ketertarikan itu selalu dari atas ke bawah. Jadi semakin kita menua ketertarikan itu semakin amblas. Turun. Tapi kalau true love, cinta sejati, dia dari bawah naik ke atas. Jadi kalau saya gambarkan seperti kurva itu dia begini dia. Gini. Cinta sejati akan semakin tinggi. Karena itu cinta sejati semakin akan banyak memiliki korban. Berkorban di sini lebih penting. Sementara yang ketertarikan semakin lama semakin turun. Kenapa ini mesti harus terjadi? Disitulah kita harus banyak belajar tentang siapa diri kita. Nah, ketika kita belajar tentang diri kita, tahu tentang kelemahan kita, itu tahu nggak menjadi pedoman bagi kita untuk mendidik anak. Wow. Sekarang maksudnya gini aja, kamu tahu nggak kelemahan kamu di mana? Misalnya kamu emosional, misalnya kamu responsif, misalnya orang yang responsif selalu menekankan pada kemarahan, cepat menanggapi tetapi lamban berpikir. Betul nggak kira-kira? Itu kan menjadi evaluasi buat kamu ketika nanti kemudian anak kamu ada di tengah-tengah dunia ini. Kamu udah mulai mengerti, ini kekurangan kita. Kita perlu berhati-hati untuk mendidik dia. Nah, makanya nggak gampang ya. Iya, betul, nggak gampang. Oke, berarti Pak, pertama tadi relationship, ada hubungan, komunikasi yang baik, teladan, baru pola asuh. Nah Pak, bagaimana kalau kejadian teladan ini ada orang yang ingin anaknya baik, tapi dia pun tidak melakukannya. Contoh, dibilang jangan merokok dulu, tapi orang tuanya sambil bilang itu sambil merokok juga. Ada istilah bahkan lebih ekstrim, biar jo papa ding mama masuk neraka, barangana masuk surga, begitu dan Pak. Nah, gimana sih Pak tanggapan? Apakah bisa berhasil seperti itu? Sebenarnya banyak faktor itu. Kalau kita mau teliti dari sisi psikologi misalnya itu banyak faktor.
Tapi salah satu faktor tadi sebetulnya menurut saya adalah tadi, dia sebetulnya adalah korban. Jadi sebelum dia menikah, sebetulnya dia berada pada posisi sebagai korban. Ini contoh saya nih ya, gitu ya. Saya punya papa sama mama ini sebetulnya baik, karena dua-dua pelayan, ya kan? Mama saya adalah seorang pelayan, papa saya seorang aparat, gitu, dan figur yang dihormati di kampung, gitu ya. Lama kelamaan akhirnya kemudian saya perhatikan bahwa papa terpengaruh dengan komunitas. Oke. Yang terjadi apa? Mulai ada kekerasan. Jadi sebetulnya saya sama ibu ini berasal dari sebuah keluarga yang fatherless. Ngerti? Iya. Fatherless. Jadi saya sama ibu sebetulnya keluarga ya, berasal dari keluarga yang kehilangan figur seorang ayah. Gitu. Jadi lebih banyak figur mama. Oke. Nah, sebelum kami menikah, ini kan kami korban. Korban dari orang tua kami. Gitu ya. Sehingga apa yang terjadi ini, itu yang kemudian ternyata tertanam pada kita hati. Pak Ibu juga. Tanpa disadari, itu memang psikologis memang. Betul kan? Nah, kemudian ketika saya lahir baru, saya dijamah Tuhan. Roh Kudus bekerja di tahun-tahun 90 berapa itu ya? 91 ketika lahir baru itu. 91 92. Di situ kemudian saya melihat bahwa sangat berbahaya saya kalau saya nggak dipulihkan. Kalau kamu paham? Jadi kalau saya nggak dipulihkan, maka apa yang terjadi dengan saya sebelum saya menikah dengan orang tua, itu kan saya bawa nanti. Jadi itu psikologi memang, dan itu pasti akan terjadi. Karena itu benar sekali Alkitab. Kita harus mengalami perubahan terlebih dahulu. Jadi ketika saya menyadari itu, saya perlu apa? Memutuskan mata rantai. Jadi memutuskan mata rantai itu paling penting. Jadi sebetulnya yang sering kali saya lihat, hal-hal seperti terjadi disebabkan karena sebetulnya dia tanpa sadar dia adalah korban. Karena itu sebetulnya adalah dia pertama-tama harus menyadari bahwa dia butuh apa? Pemulihan dulu. Gitu. Jadi jangan sembarangan gitu. Dia perlu dulu dokter di sini gitu. Nah, saya dulu ketika lahir baru saya langsung ditaruh Roh Kudus bahwa kamu butuh dokter untuk memulihkan jiwa kamu. Wow, berarti sebenarnya katekisasi itu selain berbicara banyak hal, harus ada pemulihan juga ya, harus. Pribadi itu penting kita mengalami pemulihan karena gini kan. Untuk mencapai sebuah keluarga yang apa yang Tuhan mau, itu dimulai dari apa sih? Perubahan dulu dong. Alkitab mengatakan lahir baru kan. Jadi dua-dua ketika lahir baru ini sangat penting. Orang sudah lahir baru saja bisa jatuh kok. Orang lahir baru saja bisa kepleset, apalagi enggak. Kan gitu. Tapi maksimalitas kita sebagai orang yang lahir baru ini kan sebetulnya yang sangat penting untuk kita membawa anak kita kepada sebuah apa? Destinasi. Karena itu saya butuh kerja keras di situ. Cari duit, bangun hubungan dengan anak. Dulu saya kerja ya di Jakarta tuh. Bayangkan jam 5 pagi udah keluar, pulang udah jam 11 malam. Saya berusaha semaksimal mungkin. Habis mandi, saya harus datang dulu ke anak. Saya doain dia meskipun dia sudah tidur. Besok pagi juga gitu. Tapi ada hari Sabtu kan buat saya. Untuk saya memberikan apa? Quality time. Ya. Saya ajak dia main, ajak dia makan gitu. Bahkan mulai dari pagi mesti olahraga. Saya ngajak dia ke lapangan, olahraga, jogging sama-sama gitu. Nah, kalau dia bangun lebih awal misalnya pagi gitu ya, sebelum saya mandi, sesudah mandi saya datangin dia. Dia kan mau ke sekolah nih. Saya harus sapa, saya peluk dulu, saya doain gitu. Dan itu terjadi gitu. Penelitian berkata semakin kualitas mentalitas parenting kita lakukan, itu ternyata akan semakin membuat mental anak kita ini akan menjadi apa? Stabil, kuat. Karena dimulai dari bawah. Wah. Oke Pak, wah luar biasa sekali ya pembahasan ini. Nah Pak, kalau kita berbicara tentang tujuan dari parenting, apakah tujuan parenting itu hanya sekedar untuk anak itu bertumbuh jadi baik saja Pak? Atau ada tujuan-tujuan lain, apalagi kita kan sebagai anak-anak Tuhan? Ada seorang penulis buku namanya John Philip Lewis gitu ya. Dia berkata begini, kita harus membantu anak-anak kita untuk tidak sekedar menjadi orang-orang yang baik. Oke.
tetapi juga membawa mereka untuk menarik dan memeluk Tuhan dan Alkitab. Kamu tahu nggak, Jerry? Sekarang dunia ini sedang diperhadapkan dengan dua ajaran yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah individualistik. Jadi liberalisme tuh begitu kuat. Nah, individualistik ini kan sebenarnya kalau kita perhatikan lebih kuat terjadi disebabkan karena ada media sosial. Oh iya, betul. Contoh nih, orang kalau sudah pegang handphone, betul kan? Betul. Terus di handphone dia ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, apalagi YouTube dan seterusnya. Orang di samping dia itu, dia sudah nggak peduli. Dan dia tidak butuh orang di samping itu. Jadi liberalisme mengajarkan individu pada diri sendiri itu jauh lebih penting dibandingkan dengan orang lain. Jadi media sosial membawa dia lebih dalam lagi ke arah situ. Karena itu kan orang bilang kan, media sosial itu membuat orang yang jauh menjadi dekat. Orang yang dekat jadi jauh. Betul nggak? Betul. Itu individualistik. Nah, yang kedua apa? Moralitas. Ajaran moralisme itu selalu menekankan apa sih? Baik, perbuatan baik. Tapi ingat, Alkitab itu kan ketika mengubah seseorang bukan cuma sekedar moralnya dan etikanya yang diubah. Sebab kalau kita cuma berbicara tentang perubahan moralitas, etika, sama dong kita dengan agama-agama lain. Maaf ya, teman-teman kita dari Buddha dan Hindu. Waduh, dorang mau injang bifi, nggak berani kan? Betul. Betul. Apalagi bilang mau makan daging. Kalau torang sama daging, betul, ya, betul. Jadi moralitas itu sebetulnya menurut saya baik, etika tuh baik. Tapi ternyata Alkitab bilang, udah berhenti di situ. Jangan hanya sekedar mendidik anak kita menjadi orang yang dermawan, orang yang cuma sekedar membantu orang lain. Agama lain pun mengajarkan demikian. Tapi bagaimana kita membawa anak kita untuk memeluk Tuhan? Kenapa ini penting? Karena sekali lagi, bagaimana orang Kristen boleh menjadi berkat bagi orang lain bukan karena moral, tapi kesadaran penuh bahwa Tuhan itulah yang membuat dia bisa begitu. Itu paling penting, Giri. Nah, pola yang sama juga sebetulnya harus terjadi dalam keluarga. Jadi bagaimana kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan di situ. Jadi bukan cuma sekedar begini, Ger. Kita ridhoi. Karena deposito di bank udah berapa gitu. Puluhan miliar. Tapi apakah puluhan miliar itu bisa mendidik dan mengarahkan anak untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadi orang yang bisa memeluk Tuhan? Nggak bisa. Betul kan? Yes, betul. Jadi kita perlu menyadari bahwa karena Tuhanlah, maka kita bisa dapat melakukan ini. Oke. Luar biasa, berarti tujuan utama selain anak itu bertumbuh baik, anak itu juga sukses, tapi juga yang paling penting bawa mereka untuk memeluk Tuhan dan Alkitab. Karena banyak kan kejadian di Alkitab yang orang bisa baca toh, yang kemudian kalau kita perhatikan ketika mereka kemudian melepaskan Tuhan dalam hidup mereka, apa yang terjadi? Ya kan? Binasa. Lalu kemudian makin parah malah moralnya dan seterusnya. Tapi ketika orang menyadari bahwa Tuhan itu penting dalam kehidupan dia, coba kamu perhatikan. Ada begitu banyak hal yang terjadi itu, yang membuat mereka tuh apa? Makin lama makin berkembang dengan baik. Dan mental pun istilahnya bukan mental orang duniawi kan, tapi mental yang bertahan pada kualitas spiritualitas yang bagus. Nah, karena itu gini, bagaimana kita memberikan nilai-nilai spiritualitas yang baik untuk sebuah parenting? Menurut saya, pertama-tama adalah dasarnya dulu. Dasar dulu. Matius 7 bilang apa? Di situ ada kelompok manusia yang bijaksana dan ada kelompok manusia yang tidak bijak. Yang bijak katanya membangun rumah di atas fondasi. Yes. Tapi yang nggak bijak membangun rumah di atas pasir. Betul nggak? Tapi yang kemudian datang badai dan seterusnya, yang bertahan yang mana? Yang bijak, yang membangun rumah di atas fondasi. Fondasi bicara apa? Kristus. Fondasi bicara apa? Firman. Nah, karena itu, kalau kita bicara tentang rumah bicara apa? Saya. Rumah bicara Gary. Rumah bicara anaknya Gary. Betul nggak? Betul. Rumah bicara tentang mentalitas saya. Rumah berbicara tentang mentalitasnya Gary.
Ketika ada badai, tapi ternyata Gary membangun mentalitas di atas Kristus, roboh nggak? Enggak. Yes. Tapi ketika kemudian ternyata ada orang membangun rumah di atas pasir, badai itu datang, Alkitab berkata apa? Hancur. Mental kita hancur, anak kita habis-habisan, gitu. Tapi kemudian ketika kita bangun pada dasar yang benar, perhatikan, sehebat apapun yang diperhadapkan kepada anak kita, dia nggak akan bisa bergerak. Ini berbicara apa? Kekuatan mentalitas. Satu kali saya ngajak anak saya untuk isi di Zoom, di youth kami, bicara tentang berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Lalu saya kasih ke dia tema tentang komunitas. Yang saya tahu memang dia bertumbuh sempurna di komunitas. Gitu. Betapa terkejutnya saya ketika dia bersaksi begini. Komunitas itu sangat penting. Karena di komunitas itu bagaimana dia diajar, dibimbing, diarahkan, firman ditaburkan. Gitu. Tetapi kemudian ternyata sekuat dan semampu apa kita, itu ternyata ketika kita keluar dari komunitas, diuji di sana. Gitu. Lalu dia mengatakan beberapa kejadian ketika dia kuliah di Surabaya. Dia ternyata punya teman yang suka merokok. Dia ternyata punya teman yang suka minum, yang suka dugem. Anehnya adalah dia nggak ikut, meskipun dia berteman. Tapi artinya dia nggak terpengaruh dengan minum, terpengaruh dengan rokok, dugem, dan seterusnya. Nah, itu bikin saya tuh kaget ketika dengar itu. Gitu. Wah, berarti kan apa yang saya lakukan dari awal, dari sejak kecil, itu efeknya kemudian ini ada di sini. Kan itu seringkali saya berkata begini, kalau kita mau kemudian menghasilkan buah, jangan bicara sini, kita harus lihat akarnya dulu. Karena Alkitab selalu mulai dari akar. Kan begitu kan? Iya, betul. Artinya kalau kita mau berakar, pasti dia akan bertumbuh. Kalau akarnya bagus, dia bertumbuh dengan bagus. Kemudian nanti akan menghasilkan buah yang baik. Tapi semua ditentukan dengan akar. Seberapa dalam dia tertanam, seberapa dalam kamu memparenting dia dengan firman, itu akan menentukan kuat dan robohnya dia. Wow, luar biasa. Jadi dasarnya itu harus kuat, firman itu sudah harus kuat. Itu fondasi paling penting. Jadi ketika kita bicara parenting, yang pertama harus dipikirkan tuh fondasinya dulu. Orang tuanya dulu ini maksud saya. Karena yang sering kali orang lihat adalah anaknya. Anak tuh akibat kan. Jadi memang bukan 100% juga salah anak. Karena seringkali kan orang tua kegagalan anak semuanya dipersalahkan anaknya. Saya punya teman, dia berkecimpung dalam pembinaan narkoba di Sulawesi Utara, dan dia dipercayakan oleh dinas sosial untuk melakukan ini. Nah, dia jadi konselor. Itu menarik. Waktu saya panggil dia untuk di IG live saya, gitu ya. Tahu nggak? Semua yang dia layani itu anak-anak remaja, bukan pemuda loh. Di bawah 16 tahun ke bawah. Bahkan ada yang 7 tahun, 8 tahun. Semua kamu tahu, Giri, mereka terlibat di situ, itu karena apa? Divorce. Itu karena apa? Orang tua nggak akur. Itu karena apa? Orang tua setiap hari berantem di rumah. Berarti kan menurut saya adalah fondasinya nggak benar. Fondasi ini paling penting. Lalu saya tanya, presentasinya berapa persen? Dia berkata 80%, Pak Luki. Yang dia layani semua orang begitu. 7-8 tahun. Wow. Dan mereka punya panti rehab. Ada panti rehabnya juga. Ya. Wow. Itu kan mengerikan. Mengerikan. Berarti memang, jadi kalau yang saya lihat anak-anak yang sering ada di jalan, kan banyak sekali kasus kriminal anak-anak sekarang yang terjadi di Bitung, Manado dan sekitarnya. Berarti pada dasarnya kalau mau harus dipulihkan terlebih dahulu dari mana? Ternyata bukan dari anaknya, dari lingkungan keluarga. Yes. Kalau keluarga sangat kuat, sama dengan Bapak bilang tadi, apapun yang terjadi anak itu dengan pergaulan yang tidak baik di luar, dia akan mampu menjaga diri. Saya punya mahasiswa, dia bikin tesis S2. Judulnya adalah peer group. Jadi, Gary pernah lihat toh kalau anak-anak remaja kita, kadang-kala dalam satu kelompok mereka itu gunting rambutnya sama. Iya.
Pirang sama. Pirangnya sama. Kalau ada rantai-rantai anjing yang pernah lihat kayak gitu? Iya. Ada kan? Pokoknya semua sama. Itu namanya peer group gitu ya. Nah, dia bikin penelitian itu di sekolahnya. Dan itu menarik. 80% anak-anak yang peer group yang mentalnya menyimpang itu divorce. Wow. Luar biasa. Jadi yang mempengaruhi sebetulnya mental anak kita menjadi rusak, karakternya menjadi rusak, dan seterusnya tidak mencapai sebuah destinasi. Sebetulnya menurut penelitian dia dan psikologi semua mengatakan itu adalah faktor-faktor yang sifatnya apa? Internal, bukan eksternal. Eksternal itu sebetulnya akibat. Eksternal itu kan komunitas, dengan siapa dia bergaul. Tapi kan akibat menurut saya. Karena dia tidak ketemukan father di dalam, dia tidak menemukan sebuah pola asuh yang baik, bahkan dia tidak mendapatkan sebuah contoh teladan yang baik. Yang terjadi adalah kekerasan verbal, bahkan kekerasan fisik dan seterusnya. Dia lari pada sebuah komunitas yang pasti menyimpang. Sudah pasti itu, Gary. Iya, dan apalagi orang-orang di dalam itu mengalami hal yang sama. Jadi di dalamnya kan sedang sakit. Makanya seringkali saya berkata, nggak gampang kita bicara tentang parenting. Dasarnya mesti dimulai dari pernikahan. Akhirnya muncul senasib sepenanggungan, buatlah komunitas. Wow. Dan Pak, kalau mau tanya tentang halangan-halangan terbesar nih ketika kita ingin parenting anak dengan baik dan benar, kira-kira apa saja sih Pak halangan-halangan itu yang bisa menjadi halangan kita? Yang pertama itu yang kita bilang tanpa disadari sebetulnya dia adalah orang sakit. Dia harus memutuskan mata rantai itu dulu. Itu paling penting. Sebab kalau dia tidak putuskan mata rantai itu, dia akan terbawa sampai ke bawah. Dia akan melakukan hal yang sama seperti papa mamanya lakukan sama dia. Oke. Jadi memutuskan mata rantai itu penting. Faktor kedua yang membuat kemudian parenting tidak berjalan dengan bagus adalah egoisnya. Jadi egois sebetulnya dari ego masing-masing kedua belah pihak ini yang sebetulnya tidak beres di situ. Jadi kalau saya bicara ego biasanya emosional lebih tinggi. Iya. Nah, yang ketiga menurut saya adalah edukasi sebetulnya. Edukasinya kurang. Nah, makanya saya selalu bilang kan, menjadi orang tua itu seharusnya dia bukan cuma sekedar masuk dalam pembelajaran hidup, tapi dia juga harus belajar hidup. Belajar hidup kan menurut saya adalah dia harus beli dong buku gitu dong. Ya, makanya gini, bedanya kita dengan orang barat apa sih? Membaca ya. Betul. Orang barat mau menikah dia beli banyak baca buku. Betul kan? Nah, yang kedua, setelah dinyatakan dia hamil, apa yang dilakukan? Dia beli buku-buku hamil. Kehamilan, betul kan? Nah, kalau di kita apa? Mbak Udi. Nggak ada. Makan rujak nonton sinetron. Tapi istilahnya gini, maksudnya preparing terhadap diri secara edukasi itu sangat penting. Sekarang kok era terbuka kan? Era terbuka. Nah, makanya saya mendorong sebetulnya anak-anak kita yang generasi yang mau menikah itu menurut saya harusnya lebih berhati-hati gitu. Jadi dia harus memperbanyak wawasan ke area-area itu. Karena kalau dia tidak melakukan itu, saya khawatir nanti akan masuk kepada cara parenting yang tadi bisa menghancurkan dan seterusnya. Lalu yang terakhir adalah toksik. Toksik, seperti apa itu Pak maksudnya? Jadi kadang-kala di dalam sebuah keluarga ada yang pelaku toksik meracuni orang lain dengan tindakan-tindakan yang secara psikologi mengganggu mental. Tapi di sisi lain ada juga yang seperti menjadi korban sebuah toksik. Menurut saya dua-dua ini perlu dipulihkan gitu. Jadi dua-dua ini dipulihkan. Jadi menurut saya kalau sebetulnya 4 hal ini itu tidak pernah disadari, itu akan menurun secara psikologis dan itu dia akan lakukan hal yang sama kepada anak-anaknya. Jadi anaknya kembali lagi menjadi korban pada mata rantai. Jadi korban lagi. Mata rantai kan? Ya. Dia harus putuskan mata rantai. Oke. Nah Pak, kalau seandainya sekarang ketika ada sahabat cerita kita yang nonton ini dan mereka sadar setelah nonton kita podcast ini bahwa ternyata kita ini masih memiliki mata rantai yang masih terhubung, pola asuh yang salah. Nah Pak, cara memulainya supaya kita bisa sesuai dengan jalurnya di jalan yang benar itu seperti apa Pak? Menurut saya yang pertama-tama adalah ini yang juga membedakan kita dengan Barat gitu ya. Yang pertama-tama dia perlu mencari dokter. Dalam tanda petik. Dokter kan maksud saya ini adalah psikolog. Yes.
yang memang berkecimpung pada area-area itu. Sebab itu kan menurut saya adalah jiwani kan, area jiwaninya gitu ya. Jadi minimal dia perlu banyak diskusi tentang hal-hal itu. Beberapa anak rohani saya ketika mereka menikah dan menjalani pernikahan mereka, dia baru menyadari ini, bahwa ternyata memang tidak mudah menikah, dan kemudian ketika paskah memiliki anak lebih parah lagi konfliknya, kan gitu. Yang tadinya dulu sepertinya aman saja, yang dia pikir udah clear, ternyata di pertengahan itu bisa muncul lagi. Itu kan teorinya Sigmund Freud kalau kita belajar dalam psikologi. Jadi dunia gelap atau dark side-nya manusia yang sekitar 60% yang menguasai yang namanya area 40% yang bagus itu ternyata dia akan bisa muncul ketika ada konflik. Itu kan teori psikologi. Teringat lagi. Betul, dan itu akan bisa muncul dan itu akan lebih jahat lagi. Nah, dulu saya sudah bilang, kamu memang butuh apa? Butuh dokter dalam tanda petik. Jadi kalau dari sisi ilmu pengetahuan, saran saya adalah coba berkonsultasi dengan pihak-pihak yang expert di bidang itu. Oke? Nah, yang kedua tentu saja saya sebagai hamba Tuhan kan, berarti kamu butuh hamba Tuhan. Iya dong, secara spiritualitas maksud saya. Secara spiritualitas kamu butuh hamba Tuhan untuk banyak sharing tentang firman supaya kemudian dipulihkan dan seterusnya. Ada seorang teolog namanya Howard Climble. Dia penulis buku yang sangat bagus sekali. Dia tinggal di Amerika. Dia menekuni tentang psikologi gitu ya. PhD-nya teologi. Itu menarik. Dalam penelitian dia ternyata tuh orang-orang yang memiliki persoalan secara jiwani yang nanti kemudian akan turun untuk melakukan parenting terhadap anak, itu ternyata banyak yang datang kepada psikolog. Dan tentang psikolog, dia berkata bahwa psikolog bisa dapat psikolog itu bisa hanya memulihkan tapi tidak bisa menyembuhkan. Dia bisa memulihkan. Berapa persentase? Jadi psikolog itu bisa memulihkan sekitar 40-50%. Tapi tidak bisa menyembuhkan psikolog. Karena itu di Amerika psikologi itu laris. Bahkan psikologi itu ada satu buku tulis ini, Psychology as Religion. Jadi psikologi di sana sudah sama seperti agama. Ya, jadi psikolog itu dianggap apa? Pendeta gitu. Counselor gitu ya, dan seterusnya. Tapi menarik, Howard Climble bilang dalam buku dia berkata begini, dalam praktek dia, orang-orang yang datang kepada psikolog cuma sampai pada pemulihan, ketika datang kepada dia untuk mengkonseling, itu menarik. Itu ternyata bukan cuma sampai pada tahap pemulihan, bisa disembuhkan. Artinya apa? Mereka butuh Roh Kudus. Mereka butuh Tuhan. Jadi bagaimana kita melakukan parenting, sekali lagi kita bukan hanya sekedar butuh teori-teori psikologi. Ada banyak sana kiri psikologi, teorinya banyak banget. Kalau kamu belajar tentang perkembangan anak, banyak di sana. Banyak, bahkan di televisi Amerika banyak kan sekali. Ada juga ada khusus show yang khusus datangkan pengasuh dan lain sebagainya. Banyak. Tapi persoalannya adalah ternyata cuma sampai pada pemulihan. Tidak bisa menyembuhkan. Nah, berarti orang butuh apa? Roh Tuhan di situ. Yes. Jadi sekali lagi butuh Roh Kudus di situ, butuh Tuhan di situ untuk memulihkan dua ini dulu baru kemudian turun ke bawah. Karena tanpa itu dalam pengalaman kami agak sulit mendidik anak. Ketika orang melibatkan Tuhan, hikmat itu beda cara mendidik anak. Orang mendidik anak harus perlu hikmat kan, betul nggak? Iya, betul. Jadi makanya selalu berdoa, Roh Kudus beri kami hikmat untuk mendidik, mengarahkan anak dan seterusnya. Dan wibawa otoritas yang ada pada orang ini bukan karena karisma kan, tapi yang Tuhan taruh supaya mereka takut. Iya. Kan gitu ya. Bukan takut sih, mereka tuh respect, hormat ke kita gitu. Ada kan anak takut, respect ke kita karena uang. Ya, yes, betul. Kalau yang enggak taat, tidak dapat doi. Biasanya seperti itu. Oke Pak, dan ini saya sangat senang sekali di sini karena saya seperti mendapatkan katekisasi di sini. Seperti saya mau menuju jenjang pernikahan. Amin. Nah Pak, pertanyaan saya yang terakhir nih Pak.
saya ingin bertanya, kebanyakan kan orang tua ingin anaknya lebih dari dia begitu. Tapi syukur kalau satu passion, Pak. Contohnya bapaknya dokter ingin punya anak yang jadi dokter lebih baik. Yeah. Nah, bagaimana Pak kalau anaknya ini beda passion dari dirinya? Ya, kalau saya sih melihat begini kan, yang namanya anak itu selalu muncul pada sebuah era yang berbeda-beda. Contoh misalnya saya, generasi milenial. Generasi milenial ini kan mulai dari tahun berapa tuh? 2000-an. Abad 20 ya, generasi milenial. Lalu kemudian ada generasi Alpha. Lalu kemudian yang terakhir sekarang ada generasi Z. Jadi generasi-generasi ini lahir pada sebuah era yang berbeda-beda, Giri. Karena saya percaya bahwa setiap era itu memunculkan sebuah sebuah ketertarikan yang berbeda-beda disebabkan karena adanya sesuatu di era itu, gitu ya. Dulu pada era milenium, komputer masih mulai ada. Tapi yang orang tahu komputer dulu itu kan tua kali dibandingkan dengan sekarang sudah lebih canggih. Iya. Lalu kemudian dari situ mulai beralih kepada apa? Komunikasi. Handphone. Jadi yang kita kenal dengan 4.0. Iya. Jadi era 4.0 itu sudah mulai kecanggihan teknologi misalnya. Orang mulai menggunakan internet. Dulu orang mau internetnya nyada apa sama sekali. Mesti Telkom dan segala. Sekarang enggak, mulai dari 3G, 4G, bahkan sekarang sudah ada 5G. Itu kan luar biasa. Tantangannya juga berbeda, Giri. Setiap era itu tantangannya berbeda. Oke? Dari sisi ekonomi, dari sisi pekerjaan, semua itu berbeda-beda. Nah, sekarang generasi Z di atas saya, bahkan mungkin di atasnya Giri. Iya, di atas. Anak usia 10 tahun udah bisa pegang handphone. Bahkan mereka sudah bisa internet. Betul nggak? Betul. Jadi kebanyakan yang ada dalam benak pikiran itu passion, tujuan, cita-cita itu distimulasi sebetulnya dengan era yang ada. Yes, perkembangan sama. Betul kan? Teknologi itu makin maju sehingga membuat mereka apa? Makin kompleks mereka berpikir. Tapi semakin kompleks itu kelihatan sekali individualnya. Tapi itu memang globalisasi, kita nggak bisa bikin apa-apa. Nah, berarti menurut saya sebetulnya kalau kita bicara tentang mau kemana anak kita, tentu saja kan kita nggak bisa mendikte seperti dengan era saya, milenial. Ya kita perlu sebetulnya memberikan kebebasan kepada anak kita untuk dia menentukan cita-citanya sesuai dengan apa? Tujuan dia. Apa yang dia mau gitu. Yes. Masa kok dia pengen menjadi misalnya tentara, tapi papanya pengen jadi dokter. Mau dipaksain, malah justru akan sangat berbahaya buat anak. Pak Luki, tapi ada yang terjadi loh Pak, dia bisa berhasil. Tapi kan sekali lagi itu kasuistik. Tidak semua, kita tidak bisa generalisasi. Tapi semua orang menilai dan menyimpulkan hal yang sama. 80%, 90% akan menjadi beban buat dia. Betul kan? Jadi saya selalu mengarahkan bahwa apa sih yang kamu mau cita-citakan sesuai dengan ngarepe kemampuan. Jadi kalau di kemampuan cuma sampai di situ, kita juga kan nggak bisa paksa gitu. Dan sekarang kan kita nggak bisa bilang begini lagi, Giri. Oh, makanya Papa suka nggak jadi pengacara. Karena pengacara dulu tuh, dulu hebat. Sekarang coba perhatikan, banyak hal sekarang yang ditawarkan dunia untuk menghasilkan. Yes. Nggak hanya sekedar pengacara. Dulu contoh misalnya kapten kapal. Di era-era petorang itu, tahun-tahun milenial itu, generasi milenial. Oh, orang dari mana? Kapten kapal. Kalau turunin itu putih-putih, betul. Sekarang, orang kan nggak begitu tertarik. Malah ada anak-anak bilang begini, mau jadi apa kan? YouTuber, banyak doi. Iya. Jadi merangsang dia untuk berkreativitas, merangsang dia untuk memunculkan gagasan, ide-ide. Dan itu kan aneh-aneh. Coba kamu lihat, media sosial sekarang ada begitu banyak orang yang viewernya banyak, subscribernya banyak. Itu cuma karena apa sih? Tema-tema aneh-aneh kan yang dibawa-bawa. Ada yang mandi lumpur. Itu gimana mandi lumpur? Itu kok bisa dapat viewernya banyak? Dapat duit dari situ. Bahkan lebih gila lagi sekarang. Makian itu jadi duit. Iya. Itu Makian. Seksualitas secara terbuka itu menjadi duit. Jadi istilahnya sekarang banyak sebetulnya yang bisa menghasilkan. Dan kita tidak perlu mendikte anak untuk paksakan sesuai dengan apa kemauan kita gitu. Jadi kita perlu
gini, menurut saya adalah mari kita belajar untuk mempercayai potensi anak kita. Percaya. Iya dong, itu paling penting. Saya kasih contoh anak saya gitu. Kami kan pendeta hamba Tuhan gitu. Saya pengen Tuhan coba kayak Tuhan gerakin hatinya supaya dia jadi pendeta gitu ya, sekolah teologi gitu. Bahkan sempat saya ngomong, Cat, sekolah teologi. Dia bilang, Pak, mendingan saya di kuliah sekuler, tapi kan tetap melayani. Gitu. Akhirnya ya sudah, saya tidak bisa memaksakan. Saya harus melihat potensi dia. Nah, ketika saya menemukan sebuah potensi dalam diri dia, yang saya tahu memang itu yang Tuhan kasih, dia punya talenta, nah saya arahkan. Jadi orang tua sebetulnya, menurut saya, kuncinya sekarang bukan lagi mendidik anak, tapi berusahalah untuk menemukan potensi unggul dalam diri anak itu. Mau jadi apa kan? Chef, Pak. Loh, sekarang chef laku. Ada begitu banyak rumah makan. Bahkan ada pertandingan chef kan? Iya, betul. Betul kan? Mau jadi apa kan? Mau jadi modeling. Banyak sekarang model itu berhasil kan, sukses dan seterusnya. Mau jadi apa kan, Pak? Kita juga mau buka barber shop misalnya. Banyak sekarang laku. Malah kita orang Manado karena gengsi dihajar sama orang luar ke sini. Iya, betul. Betul kan? Jadi menurut saya sebetulnya tidak perlu kita memaksakan itu. Justru menurut saya adalah orang tua perlu menjadi orang tua, dan yang kedua perlu menjadi mentor. Mentor dan orang tua itu perlu menemukan potensi yang terbaik dalam diri anak kita, lalu kemudian bagaimana kita mengarahkan, membimbing sampai dia mencapai itu. Itu paling penting. Nah, parenting tuh harus sampai di situ. Ya tentu saja dengan nilai-nilai spiritualitas yang perlu kita tanamkan dalam diri dia. Akhirnya ketika saya tahu, oh ini ngadep kemampuan, ngadep kekuatan, ya sudah, silakan. Kita itu hanya tinggal apa sih? Mendorong kan. Kita tinggal mensupport duitnya, doanya, semangatnya, bimbingannya, semangatnya gitu. Akhirnya apa? Jadi sekarang. Nah, saya pengen kerinduan, Dek, kalau sesudah itu Cat, ambil S2. Tar dulu, Pak. Tak coba istirahat dulu, kerja. Nah, sekarang dia sudah kerja. Dan kerjanya ternyata nggak sesuai dia punya jabatan. Dia punya apa? Gelar. Gelar gitu. Tapi tetap ternyata setelah saya perhatikan di akhir-akhir ini, ternyata ada korelasi di situ. Dan akhirnya apa yang menjadi gelar akademik dia, ternyata juga dia pakai bisa di dalam dipakai. pekerjaan itu. Dan dia menjadi berkat bagi orang lain gitu. Jadi menurut saya sebetulnya tugas kita bukan lagi mengarahkan anak kita sesuai dengan keinginan. Tapi tugas kita sebetulnya adalah mari temukan potensi yang terunggul dalam diri anak kita, kemudian kita dorong sedemikian rupa, sambil kemudian parenting itu jalan. Bawa dia kepada pemikiran-pemikiran yang lebih terbuka, dan spiritualitas itu paling penting. Tekanin itu. Supaya apa? Dia tetap pada kerangkanya. Dia tetap pada kerangka. Saya selalu berkatakan keluarga itu apa bedanya dengan sebuah perusahaan sama. Jadi kalau keluarga kita mau berjalan dengan baik, anak kita mau berhasil, pertama harus punya visi. Itu paling penting. Betul kan? Lalu kemudian bagaimana untuk mencapai sebuah visi, itu sangat penting harus ada dalam orang tua. Karena itulah yang nanti akan membawa anak kita mencapai kepada tujuan-tujuan tadi. Jadi sekali lagi menurut saya sebetulnya adalah keberhasilan anak kita ini kan sebetulnya sangat ditentukan dengan bagaimana orang tua menemukan potensi terbaik dalam diri anak kita, lalu kemudian mendorong mereka ke sana. Yang kedua menurut saya lagi adalah jangan selalu melihat bahwa sekolah, kampus, gereja, komunitas itu adalah first place, tempat paling utama bagi dia untuk dia bertumbuh. Jangan. Menurut saya tempat paling utama dan pendidikan paling terbaik itu di rumah. Wah, rumah lagi ya. Rumah adalah kuncinya. Rumah. Oke. Home. Oke, dan itu tadi sih Pak yang berarti yang saya ambil kesimpulan bahwa kalau kita mau membina keluarga yang baik, anak-anak yang baik, pertama kita dulu sebagai suami istri harus dipulihkan. Kedua, untuk menjadi pola asuh yang benar, anak yang menjadi anak yang baik itu dimulai dari relationship, teladan, dan juga pola asuh. Dan yang terakhir juga ketika kita ingin anak kita berhasil sesuai passionnya, kita harus menemukan dan terlebih kita harus percaya kepada anak-anak kita.
Oke Pak, dan tidak terasa sebenarnya saya ingin lebih panjang lagi karena sangat seru pembicaraan hari ini. Saya mendapatkan banyak hal, tapi mengingat waktu, nah Pak, ada tidak pesan-pesan Bapak yang paling terakhir kepada sahabat cerita yang menonton di tempat ini untuk supaya lebih baik lagi dalam mendidik anaknya atau dalam berkeluarga? Saya menekankan pada 2 hal saja, Giri. Pada 2 hal. Kalau parenting kita mau berhasil terhadap anak kita, ada 2 hal yang saya perlu tekanin. Dan itu bertolak dari orang tua ya, terlepas dari itu pembicaraan tadi. Yang pertama sebetulnya menurut saya adalah pola asuh itu dimulai dengan bagaimana kita menanamkan nilai-nilai firman Allah itu kepada anak kita. Itu sangat penting sekali. Ada beberapa contoh di Alkitab sebetulnya. Contoh misalnya Yesus gitu ya. Kalau kita perhatikan Yesus itu menarik sebetulnya. Karena di Lukas pasal 2 ayat 51 sampai dengan 52. Lukas pasal 2 gitu, ayat 51 sampai 52 itu mengatakan begini. Lalu ia pulang, maksudnya Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ayat 51 saja. Masih ingat kan cerita waktu dorang cari-cari Tuhan Yesus, ternyata Yesus ada di bait Allah. Ada baku diskusi dengan tuh para ahli Taurat. Ternyata setelah dorang baku dapa, dorang pikir Yesus hilang toh. Dong cari ulang, akhirnya dorang dapa. Setelah dorang dapa Pak Yesus, Alkitab berkata, Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Mereka ini siapa? Papa mamanya. Nah, kamu tahu, kata asuhan itu diterjemahkan dari kata hupotasso dalam bahasa Yunani. Hupotasso itu sebenarnya kata kerja, bukan kata benda. Jadi itu merupakan sebuah kata kerja yang artinya adalah put myself into subjection. Jadi bagaimana kita menempatkan diri kita, penundukan diri kita di bawah sebuah pola asuhan. Itu paling penting. Jadi orang tua sebetulnya perlu menundukkan diri sebetulnya terlebih dahulu pada apa? Pada dirinya dulu. Untuk kemudian dia bisa dapat berbagi kepada anaknya. Jadi kita kadangkala meminta anak menghormati kita. Betul ya? Kita kadangkala meminta anak kita dengar-dengaran Pak Tora sebagai orang tua. Betul nggak? Betul. Kita lupa. Permintaan itu sebetulnya bukan mengajarkan bahwa saya punya otoritas. Tapi saya hanya punya karisma saja. Berbeda kan? Otoritas dengan sebuah karisma. Betul ya? Betul. Tapi yang paling penting sebetulnya itu bisa terjadi, ternyata paling utama adalah kemampuan Yusuf dan Maria. Itu ternyata menaklukkan diri dulu, kemudian menjadi contoh bagi mereka. Itu paling penting loh. Jadi pola asuh ini sebetulnya sangat penting. Jadi jangan terlalu banyak meminta anak berubah, jangan terlalu banyak meminta anak itu hormat sama kita. Tapi kita sendiri tidak pernah put myself into subjection. Kita tidak pernah Kita tidak pernah menyadari bahwa sebetulnya kita dulu sebetulnya yang perlu menempatkan diri sebagai orang yang diubahkan dan seterusnya. Jadi nilai-nilai itu sebenarnya sangat penting. Dan yang kedua menurut saya adalah selain pola asuh tadi adalah menurut saya sebetulnya adalah pada keteladanan. Sudah terlalu banyak sebetulnya orang jago bicara di Manado ini, di Sulawesi Utara. Kalau nggak mau cari pengkhotbah udah banyak sekali tuh. Sampai di kita ini jago bicara. Tapi terlalu sedikit sebetulnya dan terlalu minim sebetulnya orang mendidik dan mengajarkan anak dengan keteladanan. Jadi kalau di mimbar itu seperti singa dari Yehuda gitu. Betul nggak? Wah, hebatnya luar biasa, KKR-nya itu luar biasa. Tapi di rumah rupa-rupanya nggak sama seperti itu. Jadi sebetulnya keteladanan itu sangat penting sekali. Karena kan begini, apa sebetulnya yang dilakukan anak, semua berkaca pada apa yang dilakukan oleh orang tua. Betul kan? Betul. Jadi pola asuh sebetulnya yang sangat efektif itu sebetulnya dimulai dari apa? Hubungan antara papa sama mama di rumah. Komunikasi papa sama mama di rumah. Hidup hari-hari mereka di rumah. Itu sebetulnya. Jadi kalau ini ternyata memang berjalan dengan baik, bagus, sesuai dengan nilai-nilai firman Allah, itu sebuah khotbah yang sangat bagus sekali terhadap siapa? Anak-anak kita. Jadi anak akan bercermin pada ini. Jadi dia melakukan sesuai dengan apa yang orang tua lakukan di rumah. Karena itu jangan gini, hati-hati dengan perkataan.
hati-hati dengan tindakan. Hati-hati di situ. Karena dari semua yang terjadi di dalam rumah itu, dia akan melakukan hal yang sama. Ketika nanti kemudian dia besar. Itu yang kami lakukan kepada anak kami, Jad, gitu ya. Sampai kepada hal-hal yang paling kecil. Gitu. Oke, luar biasa, berarti segala sesuatu kembali ke diri orang tua. Ya, 2 itu saja sih, ada banyak kan. Kalau menurut saya 2 itu paling penting. Oke, Pak. Well, banyak sekali hal yang ingin saya tanyakan, tapi sekali lagi karena waktu yang terbatas, tapi saya bersyukur Bapak boleh hadir di sini dan harapannya Pak Lucky bisa terus menjadi berkat bagi banyak orang dan doanya juga keluarganya diberkati. Oke, dan sahabat cerita, demikianlah podcast kita pada hari ini, dan saya yakin dan percaya teman-teman mendapatkan banyak hal dari pembicaraan kita pada malam hari ini tentang keluarga, tentang mendidik anak, dan jangan lupa keluarga itu dasarnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Oke, dan sahabat cerita yang ingin kirimkan permohonan doa dapat kirim di nomor yang ada di bawah sini. Dan akhirnya saya Gary Gerlardo bersama Bapak Pendeta Lucky pamit dari hadapan teman-teman semua, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Pondok Cerita.